Di tengah kekacauan, secercah harapan mulai tumbuh. Rakyat Indonesia yang telah lama menanti kemerdekaan bersiap menyambut fajar baru. Namun, jalan menuju proklamasi tidaklah mudah. Ada perdebatan, tekanan, dan ketegangan antara generasi tua dan muda. Ada keraguan, tapi juga keyakinan. Di balik layar sejarah, para ibu menjahit, mendukung dan menjaga bara semangat itu tetap menyala. Inilah kisah tentang tekad, keberanian, dan cinta tanah air. Inilah kisah saat fajar menyingsing di Pegangsaan Timur. Setelah kami terima kabar penting dari Radio Tokyo, pada hari ini 15 Agustus 1945, Kaisar Hirohito menyatakan bahwa Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Ini menandai berakhirnya Perang Dunia Kedua. Bu Fatmawati, Jepang menyerah. Ini artinya kita bisa merdeka kan? Wah, ini adalah momen yang ditunggu rakyat ya. Ada apa? Bu Fatmawati, kami perlu bicara dengan Bung Karno. Ini mendesak. Dia sedang tidur. Kami akan membawa beliau ke Rengas Dengklok demi kemerdekaan. Baiklah, saya bangunkan beliau. Setelah mendengar Jepang menyerah, para pemuda mendesak Soekarno dan Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Namun, terjadi perbedaan pandangan antara golongan muda dan golongan tua. Pemuda-pemuda seperti Soekarni dan Wikana lalu membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok, sebuah kota kecil di Karawang. Mereka ingin memastikan bahwa kemerdekaan diproklamasikan tanpa campur tangan Jepang. Maaf Bung, tapi pemuda ingin Bung segera memproklamasikan. Mereka tak ingin menunggu Jepang lagi. Kami bukan takut, tapi kami butuh waktu yang tepat. Kami ingin semua berjalan dengan sah, bukan hanya semangat, tapi juga dengan strategi. Kami tidak bisa menunggu. Rakyat sudah menuntut. Kalau Bung tidak mau, biar kami yang proklamasikan sendiri. Kalian terlalu berburu-buru. Proklamasi bukanlah sekedar pidato, itu tanggung jawab besar. Kita sudah cukup dijajah, Bung. Kenapa kita masih menunggu dari siapapun? Tenang, amarah bisa membakar, bisa juga membinasakan. Jangan biarkan amarah menutupi akal sehat. Semangat kalian, tapi saya akan memproklamasikan karena memang saatnya, bukan karena dipaksa. Setelah dijemput kembali dari Rengas Dengklok oleh Ahmad Subarjo, Soekarno dan Hatta setuju menyusun teks proklamasi. Laksamana Tadashi Maeda, perwira Angkatan Laut Jepang yang bersimpati terhadap perjuangan Indonesia, menyediakan rumahnya sebagai tempat pertemuan rahasia. Di sanalah teks proklamasi ditulis oleh 3 tokoh, Soekarno, Hatta, dan Subarjo, pada malam 16 Agustus 1945. Gunakan rumah saya, tapi saya tidak akan ikut campur tangan. Ini urusan bangsamu sendiri. Terima kasih Laksamana, ini akan tercatat dalam sejarah. Lihat, merah putih itu bukan hanya kayu, tapi jiwa. 17 Agustus 1945, di rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56 Jakarta, rakyat mulai berdatangan. Proklamasi kemerdekaan akan dibacakan tanpa upacara resmi, tanpa tiang bendera, tanpa persiapan besar namun penuh makna. Bendera merah putih yang dijahit tangan Fatmawati akan dikibarkan untuk pertama kalinya sebagai simbol bangsa merdeka. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan. Tuliskan cepat, hari ini Indonesia merdeka. Sejarah sedang terjadi di depan mata kita.
dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Merdeka! Bupati Mawati, ini berita proklamasi. Foto Bung Karno dan Bung Hatta. Syukurlah, tapi perjuangan baru saja dimulai. 12 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa. Proklamasi telah dikumandangkan. Kabar kemerdekaan mulai tersebar dari mulut ke mulut, radio ke radio, media ke media. Namun, perjuangan belum usai. Para tokoh kembali ke rumah masing-masing, membawa harapan dan beban besar. Sebagai bangsa yang baru lahir, di rumah kecil itulah Fatmawati kembali menjahit. Karena kemerdekaan bukan hanya soal satu hari, tapi soal hari esok. Satu, dua, tiga. Iya,